Syekh Qutbi Dakwah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Masuk di pembahasan tentang menjaga anggota tubuh daripada dosa dan perbuatan yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syair salihin fi darin amin radhiyallahu anhu ankum. Faslun wa 'alal murid an yajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal atham wa la yuharriku shay'an minha ila fi ta'ah wa la ya'malu biha ila shay'an ya'uddu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Masuk di pembahasan tentang menjaga anggota badan dari perbuatan dosa dan perbuatan yang tercela. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, wa 'alal murid, dan seyogianya bagi seorang murid, yaitu apa? Orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal murid, seyogianya bagi seorang murid, yaitu apa? An yajtahida fi kaffi jawarihi, yaitu berusaha dan bersungguh-sungguh atau berjuang fi kaffi jawarihi, yaitu mengendalikan atau menghentikan jawarihi, yaitu anggota tubuhnya, anil ma'asi, yaitu menghentikan anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, anil ma'asi, wal atham, dan perbuatan yang tercela. Maksiat yaitu apa? Yaitu manusia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat ini penyebabnya tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama yaitu kurang fahamnya atas aturan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun bodoh dianya. Yang kedua yaitu apa? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua penyebab melakukan kemaksiatan yaitu apa? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian yang ketiga apa penyebabnya, yaitu apa? Karena terseret ataupun terbawa oleh ajakan dan kedekatannya dengan teman yang sering membawa dianya untuk melakukan hal kejelekan. Ini adalah tiga hal penyebab daripada manusia melakukan kemaksiatan. Dan orang yang berbuat maksiat, maka itu sangat bahaya, karena dia telah melakukan dosa. Dan bahayanya dosa yaitu apa? Yang pertama, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa maka sangat bahaya. Yang pertama bahayanya itu apa? Dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat bahaya. Karena apa? Dia dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang ada yang berkata, saya kok tidak kena, nggak apa-apa ya, orang hidupnya saya enak. Mungkin dianya berfasilitas, mungkin ataupun hal yang lainnya, tidak merasakan bahwa dirinya ini sedang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang tidak mau hamba itu mendekatkan kepada Allah. Dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah merasakan yang namanya kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah merasakan yang namanya lezat ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahayanya dosa. Yang kedua bahayanya dosa yaitu apa? Humum, yaitu sumpah, gelisah. Orang coba sih, orang kalau melakukan kemaksiatan, maka dirinya ini akan terasa sumpah, gelisah. Maka ini yang kedua daripada bahayanya dosa. Yang ketiga yaitu apa? Susah. Dan susah itu pun oleh dirinya sendiri, perbuatannya dirinya sendiri. Karena apa? Sering
kita mendengarkan daripada nasihat daripada guru kita Al-Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau berkata, inna syada'idin nazilah sababuha syada'idu sabaqadha. Krisis musibah yang kita alami sekarang ini itu terjadi karena apa? Sebabnya engkau sendiri yang mengerjakannya. Jadi musibah yang sekarang kita ini alami ataupun yang sekarang kita ini rasakan itu penyebabnya dari kita sendiri. Yang pertama yaitu apa? Itlaqul a'yun fi nadharil muharramat, yaitu memandang banyaknya orang ini, mata ini digunakan untuk memandang yang haram-haram. Ini yang pertama. Banyaknya mata untuk memandang hal-hal yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Kasratu qati'ur rahim, yaitu banyaknya orang yang memutus silaturahmi. Ini yang kedua, penyebabnya krisis musibah yang kita alami sekarang. Yaitu apa yang kedua? Banyaknya orang yang memutus silaturahmi. Yang ketiga yaitu apa? Ihmalul aulad, yaitu kurangnya orang tua. Ihmalul aulad minas sholawat, yaitu kurangnya orang tua mendidik anak tentang sholat. Zaman sekarang mungkin ada sebagian orang yang orang tua ini tidak pernah memberikan takdib kepada anaknya tentang sholat. Mungkin banyak di zaman sekarang. Nah inilah krisis musibah penyebabnya ini yang kita alami sekarang. Kemudian ihmalul aulad minas sholawat wa tahdibul aqwal, kurangnya orang tua ini mendidik anak ketika berbicara. Hatta yasri as-sabbu wal aina bisabkil gharib. Keluar dari anak itu maka kalimat yang sangat aneh untuk apa? Untuk dicerna oleh manusia yang normal zaman sekarang. Maka kan banyak daripada anak-anak kecil itu omongan itu tidak terjaga, melewati batas. Mungkin berucap dengan ucapan yang sangat kotor ataupun ucapan yang sangat keji dan yang lain-lainnya. Ini adalah penyebabnya krisisnya musibah yang kita alami sekarang ini. Susah. Kemudian bahayanya dosa yang keempat yaitu apa? Banyaknya masalah. Orang melakukan satu maksiat maka tambah satu masalah. Kemudian maksiat lagi, maka tambah pula satu masalah lagi. Terus berlanjut estafet. Mungkin maksiat 3 kali, tambah masalah 3 kali. Inilah bahayanya dosa. Yang terakhir yaitu apa? Celaka. Orang yang melakukan maksiat ataupun perbuatan yang tercela, maka dirinya termasuk orang-orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Dhahir, beliau ini sampai berkata, ma hamamtu bimakruh wala fa'altu makruh. Aku ini mengerjakan makruh pun tidak pernah, kata Habib Abdullah bin Husain bin Dhahir. Aku ini mengerjakan makruh pun tidak pernah, apalagi terbesit di pikiranku ini untuk mengerjakan hal-hal yang makruh. Inilah didikan orang-orang zaman dahulu ini orisinil, tidak pakai HP, tidak pakai internet, tetapi didikan min galbin ila galab, dari hati ke hati. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, wa alal murid an yajtahida fi kaffi jawarihi. Seyogianya bagi seorang murid yaitu apa? Mengendalikan anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang tercela. Wala yuharriku syai'an minha illa fi ta'ah. Dan tidak menggerakkan anggota tubuhnya itu kecuali untuk hal-hal yang berbau ketaatan, tidak seenaknya berbuat sendiri, tetapi dibatasi.
hal-hal yang untuk mendekatkan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Apabila hal-hal itu mendekatkan untuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kerjakan. Maka kata Habib Abdullah, wala yuharriku syai'an minha illa fit ta'ah. Maka tidak engkau kerjakan sesuatu itu kecuali hal itu untuk bisa engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'uddu alaihi naf'ahu fil akhirah. Dan tidak engkau beramal kecuali hal tersebut bisa untuk mendekatkan memberikan manfaat kepadamu ketika di dalam akhirat nanti. Kemudian apa yang wal yubalih, kemudian Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata kembali, wal yubalih fi hifdzil lisan fa inna jirmahu zahir. Maka jagalah kepadamu itu untuk menjaga lisan, karena lisan ini sangat berbahaya. Kata Al Habib Abdullah itu fa inna jirmahu zahir wa jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya kecil tetapi resikonya itu besar sekali. Iya, lisan itu bentuknya kecil tetapi resikonya itu besar. Karena apa? Ketika engkau salah berucap dan ucapan itu berbahaya, maka engkau akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita jaga dari lisan, yaitu apa? Yang pertama, al-kadzib, yaitu bohong. Bohong, kita ini harus menjaga dari hal-hal yang bisa membuat kita mungkin bahasa gaulnya sekarang ini hoak, al-kadzib, yaitu hoak. Bahayanya orang yang berbohong ini, kita dengar daripada guru-guru kita, bahayanya bohong itu pernah dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siggaf, orang mukmin ketika tatkala itu bohong, yang dikhawatirkan itu ketika dia berbohong, ketika imannya diangkat, maka dia meninggal tanpa membawa iman. Inilah bahayanya bohong. Maka dari itu kita ini jangan dibiasakan untuk bohong, karena bohong ini sangat berbahaya. Mungkin nanti kita dipertanggungjawabkan oleh ucapan-ucapan kita apabila ucapan tersebut tidak benar ataupun ucapan itu salah, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama ini kita menjaga dari perkara yang bohong. Yang kedua yaitu ghibah, yaitu membicarakan aib saudara kita. Dan ghibah ini sangat berbahaya. Orang yang menghibah, membicarakan aib sahabatnya sendiri, maka dosa ghibah itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bisa diampuni apabila orang yang dihibahi itu memberikan maaf atas orang yang menggibahnya. Jadi ghibah ini jangan dibuat candaan ya. Ini ghibah ini sangat berbahaya. Sampai pernah dikatakan ghibah asyaddu minaz zina, asyaddu minaz zani. Ghibah ini sangat lebih bahaya daripada perbuatan zina. Kalau perbuatan zina mungkin bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ghibah bisa dimaafkan tatkala orang yang kita hibah itu memberikan maaf atas kita, maka itu akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga itu wasairul kalamil mahdur, yaitu omongan yang tercela. Berucap kalimat dengan kalimat yang kotor ataupun kalimat yang keji, maka ini seyogianya untuk kita hindari semua. Wal yahtarish minal kalamil fahis,
Dan kemudian hindari dengan ucapan yang jorok, ucapan yang tidak baik. Wa minal khawdi fi ma la ya'ni, dan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ucapan yang tidak ada manfaatnya. Wa in lam yakun muharraman, meskipun perkara itu tidak haram. Meskipun perkara itu tidak haram, fa innahu yukazzil qalb, maka hal-hal yang tadi kita bahas, maka apabila kita kerjakan itu akan membuat hati kita ini kaku, ataupun membuat hati kita ini keras. Wa yakunu fihi daya'ul waqt, maka kita akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu perbuatan yang tercela. Maka kita isi dengan apa? Bal yambaghi lil murid an la yuharrika lisanahu illa bitilawatin aw dzikrin aw nushin lil muslimin aw amri bima'rufin aw nahyin an munkar aw syai'in min hajati dunyahu alladhi yasta'inu biha ala ukhra. Maka kita isi dengan apa? Seyoginya untuk seorang murid. Maka kita isi lisan ini untuk bitilawatin, untuk membaca Quran, membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala, au dzikrin, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang kita ini zikir itu sudah tersusun dengan rapi. Au nushin lil muslimin, atau menasihati sesama muslim. Au amrin bima'rufin, atau berbuat amar ma'ruf. Au nahyin an munkar, atau bernahi anil munkar, au syai'in min manhajati dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhra, ataupun diperlukan hajat dunia yang nantinya dunia itu akan membawanya untuk akhirat. Mungkin hartanya ataupun fasilitasnya untuk bekal dia untuk sampai nanti di akhirat. Mungkin mencari dunia dibagi untuk beramal soleh ataupun beramal jariyah, sehingga amal ini tidak putus sampai dia nantinya mati. Amal ini akan terus estafet, memberikan pahala kepada orang tersebut. Ini bahayanya hati, memang bahayanya lisan. Sampai wala takdub bikaffika ghairi syai'in yasurruka fil qiyamati antara. Jangan kau menulis dengan tulisanmu ini apabila tulisan itu akan memberikan manfaat nanti di akhirat nanti. Dan jangan sampai engkau memakan ataupun berucap berjalan dan dengan perkara itu tidak akan memberikan kemanfaatan nanti di akhirat. Berarti kita sekarang ini apabila kita akan melakukan hal sesuatu, ataupun kita akan makan, ataupun kita mengerjakan sesuatu, pikirkan tersebut. Apabila hal ini bisa membuat kemanfaatan nanti, memberikan efek yang baik, maka kita kerjakan. Contoh, misal kita makan hal-hal yang halal. Kita makan hal-hal yang halal, maka jawarih kita, anggota tubuh kita, maka akan mengerjakan sesuatu yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita makan makanan yang haram, maka tubuh kita ini akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, kullu kalamin ibni Adam alaihi lalah illa dzikrullah au amrun bima'rufin au nahyun 'anil munkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ucapan anak Adam itu tidak ada manfaatnya kecuali zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
ataupun amar ma'ruf ataupun nahi anil munkar. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Tidak ada yang baik kecuali apa? Yaitu amar, memerintahkan sedekah. Karena sedekah ini amal pahalanya itu berlipat. Karena estafet kita sudah meninggal pun amal jariah ini akan terus menerus mengalir kepada kita. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata kembali, wa'lam anna sam'a wal basar, ketahuilah anna sam'a wal basar, ini hal-hal yang perlu kita jaga kembali. Wa'lam anna sam'a wal basar, ketahuilah bahwa pendengaran dan penglihatan kita babani maftuhan ilal qalb, yaitu dua pintu untuk menuju hati kita. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minha. Apa namanya? Pendengaran dan penglihatan itu yaitu bagaikan dua pintu untuk masuk ke hati kita. Dan bahayanya apabila kita mendengar ataupun melihat hal-hal yang hal-hal yang tidak baik, maka hal tersebut akan mengefek di hati kita, itu sangat tidak baik. Karena apa? Perkara yang tidak baik apabila sudah masuk kepada hati kita, maka itu dihilangkannya itu sangat susah. Dan sudah nempel sama hati kita itu sangat susah dihilangkan. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau berkata, wa'lam anna sam'a wal basar babani maftuhan ilal qalb. Bahayanya kita melihat itu sangat bahaya apabila kita melihat ataupun mendengar hal-hal yang baik, maka itu ketika apabila masuk ke dalam hati kita itu sangat berbahaya. Karena apa? Penyakit itu apabila sudah masuk ke hati itu dihilangkan sangat susah. Maka kita ini sudah mendengar daripada kalamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka mulai sekarang kita jaga. Kemudian beliau berkata kembali, falyakunil murid harison, maka seyogianya bagi seorang murid, falyakunil murid menjaga ala hifdzi sam'ihi, menjaga pendengarannya dan menjaga pandangannya, mujtahidan, bersungguh-sungguh, fi kaffi jami'i jawari, di semua anggota tubuhnya, anil atham, dari perbuatan yang dosa, wal fadul, dan perbuatan yang fudul. Karena apa? Perbuatan fudul ini tidak manfaat bagi kita. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni, daripada sempurnanya Islam yaitu menghilangkan daripada hal-hal yang membuat kita ini tidak manfaat. Wal yahdar min nadari bi'ainil istihsan ila zahrati dunya wa zinataha, fa inna dhahira fitnatun wa batinaha ibratun. Kemudian kita ini harus berhati-hati dari memandang dunia dengan pandangan kemegahan ataupun kemewahan. Kita semisal contoh memandang dunia dengan penuh nafsu ataupun penuh ingin memiliki. Ini kata Al-Habib Abdullah harus dihilangkan dari hati kita. Karena itu sangat berbahaya. Karena apa? Dunia itu yaitu fa'in dohiraha fitnatun. Dohirnya itu fitnah. Wa batinaha ibratun. Dan batinnya itu ibrah. Contoh, kita memandang dunia. Kita lihat mobil yang pertamanya kita sangat bagus. Kita lihat mungkin pertamanya mungkin bagus 100% bersih. Tapi berjalannya tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai puluhan tahun,
maka mobil itu pun akan menjadi barang yang bekas ataupun rongsok, karena berjalannya tahun-tahun itu dari yang 100% menjadi berkurang 70, 50, terus berterus. Karena ini dunia itu dohirnya itu fitnah dan batinnya itu ibrah. Wal ainu tangduru ila dhahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batin ibratiha. Dan betapa banyak, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang tergiring dengannya. Betapa banyak orang yang tergiring dengan dunia. Hawala bi qalbihi ila mahabbatiha. Mungkin, kata Habib Abdullah, bisa condong kepada cinta kepada dunia. Wasya'i, dan ingin memiliki, fi jam'iha, ingin memiliki semuanya. Wa amaratiha, dan merenovasi. Mungkin orang memiliki dunia, memiliki mobil, contoh mobil A, maka terbenak di hatinya akan akan ingin memiliki yang di atas mobil tersebut, karena orang memiliki dunia itu tidak akan habis, terus menerus ingin memiliki seutuhnya, memiliki ini, memiliki A, memiliki B. Ini sangat bahaya. Maka dari itu kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perkara-perkara yang membuat hati ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa makna wa idza nadarta ilal mawjudat fa'ndur ilaiha nadra mustadillah. Maka kita ini memandang apa yang ada di dunia ini, fa'ndur ilaiha nadral mustadil, maka pandang dengan pandangan yang kesempurnaan hanya itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang dunia ini karena dunia ini yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bari'uhu subhanahu fa inna jami'al mawjudat tunadi bilisani haliha lida'an ismu ahlul qulub al-munawwir an-nadiruna binurillah an la ilaha illallah al-azizil hakim. Maka kita ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian kitab Adab Sulukil Murid di pertemuan ini, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah bersihkan hati kita ini daripada hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Allah bersihkan hati kita ini untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.